Ada suara wanita. Iya, perempuan ya? Kananda! Kananda, Kananda! Pelan-pelan ya. Kananda! Pelan-pelan. Kak, pelan-pelan. Ini ambil. Ternyata di dalam ini Pohon pisang. Pohon pisang full. Taruh, Tasya. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kita semakin dekat. Halo. Saat ini sosok yang membelakangi kita, dia duduk seperti ini dan melihat ke arah tembok di sini. Sosok ini juga ngasih energi yang tidak senegatif di depan, tapi mungkin kenapa dia menarik kita ke tempat ini karena dia mempunyai cerita. Apa yang mau diceritakan sama sosok ini, Kak Frisly? Dia mau ngajak aku untuk mundur ke peristiwa yang dia alamin. Aku coba untuk lihat dulu ya Kananda sambil tetap dijaga dulu. Pemirsa, di ruangan ini tuh agak pengap ya Kananda. Betul. 1937. Oke. Kalau ditarik mundur, aku dapat cerita yang sangat jelas Kananda Fasya. Jadi tentang dulunya tempat ini bisa dikatakan daerah ini menjadi tempat perkebunan bagi para penjajah dan memang dikuasai oleh para Belanda yang sengaja menarik atau menculik orang-orang kita pribumi, dipekerjakan di perkebunannya dan meninggal dengan cara yang tragis. Jadi setelah mereka tidak mau bekerja lagi untuk Belanda, mereka dipaksa untuk melihat ke arah dinding tembok tempat Belanda itu ada, disuruh untuk melihat. Lalu di belakangnya ditusuk berkali-kali menggunakan bambu. Makanya sosok perempuan ini kenapa tadi dia membelakangi, di belakang sini itu penuh sama luka. Jadi lukanya itu emang luka yang bolong, kelihatan daging keluar, kelihatan penuh darah, bahkan darahnya kayak udah bukan merah lagi, menghitam. Kayak banyak belatung kayaknya. Hancur banget. Nah. Kananda! Kananda! Pelan-pelan ya. Kananda! Pelan-pelan. Kak, pelan-pelan. Ini ambil. Ternyata di dalam ini Pohon pisang. Pohon pisang full. Kananda. Nggak bisa Kananda. Nggak bisa. Tarik aja Kak, Iya. tarik dia yang komunikasi sama kita di luar. Kananda tarik aja keluar. Tolong minta night Iya, vision-nya. kita minta night vision. Taruh, Tasya. Astagfirullahaladzim. Cepet ya. Ini dia marah ya Kak? Ada iya ya ini. 333 Fasya. Banyak banget. Ini. Kak, makhluk yang ini Fasya lidahnya menjulur panjang. Ada suara lagi. Astagfirullah. Jangan banyak-banyak yang datang ke sini. Satu aja, saya pengen komunikasi satu aja. Teman-teman kamu jangan datang ke sini semua. Minta sesuatu. Iya Fasya. Wih, banyak banget. Banyak banget. Kananda! Banyak banget yang datang.
Kananda pelan-pelan. Kananda, Pelan-pelan. Kananda. Ini kalau dinyalain nggak lampunya? Masih aman. Night vision masih, tim. Masih aman. Banyak banget yang Masih. datang. Makin banyak tadi. Hai. Allah. Dia bilang, jangan ganggu saya. Tapi, Oke, coba kamu arahin Awas, kamera masih. ke arah sana. Enggak, Dia ada nggak boleh, night vision. dia nggak boleh diajak baik-baik. Ya, ya, ya. Kamera ada satu yang nge-shoot ke sana, tolong yang punya night vision. Kananda. Kananda, tahan. Satu lagi. Dibantu Frisly dan Ananda bersinergi mencoba menghalau banyaknya sosok astral yang tiba-tiba berkumpul mencoba mengusik penelusuran kami malam ini. Nyalain. Udah, minta lampu lagi deh. Aduh, jujur banget pemirsa, kayak ini aku episode paling serem menurut aku. Jadi, tadi kenapa saya pindah ke sini? Itu sosok yang bungkus dengan kain putih itu makin banyak Fasya. Yang berdatangan ya? Datang langsung. Terus lidah. Ada suara. ada suara yang dari jatuh ya? Penelusuran kami pun berlanjut ke lokasi selanjutnya, di mana gangguan mulai dari terdengarnya suara memanggil-manggil seseorang hingga benda jatuh kerap kali terjadi. Lagi-lagi kita bertemu dengan sosok wanita. Tapi ini beda. Kenapa aku bilang beda? Sosok wanita ini ketika dia menunjukkan secara fisik, eksistensinya itu akan menjadi sosok yang sangat cantik. Dia tidak mempunyai residu energi apapun, Fasya. Dan sosok perempuan yang sedang seperti apa ya? Dia melipat kain yang dia pakai di sini. Dia melipat kain itu. Sosok perempuan ini wajahnya sangat manis, Indonesia. Tapi dia sangat jahat. Di ruangan ini. Iya. Sosok itu ada di atas tangga itu pas cuma Coba kita langsung ke sana aja kali ya, Kak. pelan-pelan Kananda. Tak mampu lagi dipungkiri, keadaan villa yang lama tak dihuni terlihat lapuk dan rapuh. Hal ini dibuktikan dengan dinding yang memantulkan hawa lembab dan pekat, serta derit bunyi lantai ketika kami berjalan menuju lokasi selanjutnya. pas saya pinjam boleh Fasya. Dan sosok wanita itu sudah diajak ke ruangan ini dari loteng. Jujur, untuk sosoknya Fasya tadi, sosoknya itu lebih kayak perempuan yang memakai tudung penutup. Wajahnya memang tua, jadi usianya seperti ibu-ibu tua. Dia tidak bisa untuk ngomong, hanya masuk ke tangan saya dan dia memvisualkan dan dia bilang yang bisa kita bilang adalah ini tempat sudah dikelilingi makhluk-makhluk yang bisa dibilang sangat-sangat negatif sekali. Berarti sosok perempuan ini yang paling dominan mengganggu di villa ini. Dan Ananda, Frisly, serta Fasya masih berusaha sekuat tenaga melakukan penelusuran malam ini demi menguak cerita mistis yang ada. Hingga kini kami seperti diantarkan pada bagian ruang tamu villa. Setelah energi Frisly kuat bertabrakan dengan sosok astral yang kami jumpai di awal penelusuran. Ini sosok yang tadi di depan itu kita lihat ya. Iya. Jujur ya, kalau misalnya kalian bisa ngelihat tempat ini seolah-olah memang masih aktif dan mereka mengisi tempat-tempat ini seolah-olah mereka sedang menonton kita.
ada sosok perempuan sedang duduk. Dan di sini ada sosok hitam kurus seperti terbakar. Tapi ini pasangannya atau tidak ya, Kak? Berarti tidak ada urusan. Dan sosok perempuan ini gak ada komunikasi apapun. Tapi sosoknya memang dengan rambut yang ikal turun ke bawah. Memakai baju seperti baju tidur zaman dulu. Warna putih dengan ikatan di tangannya. Dan dia terus-terusan hanya menunjuk ke arah sana. Ke arah ruangan yang ini, Kak Frisly. Iya. Ruangan kamar di lantai bawah yang dekat dengan pohon ini ternyata menjadi wujud gambaran Den Ananda dapatkan ketika berada di lantai atas. Saat berkomunikasi dengan salah satu sosok astral penunggu rumah. Kini, Dan mencoba bernegosiasi mewujudkan harapan warga sekitar serta pemilik agar villa tak lagi diganggu oleh para penunggu dan mereka dapat hidup berdampingan dengan damai. Sosok ini pada saat dia melakukan ini, sosok ini ada di depan kita. Dan kenapa gelas ada di sini? Gelas ini adalah untuk sesajinya dia. Ini sudah sangat lama juga sih. Kalau saya lihat tupai ini. Dan dia bilang, dia juga sempat komunikasi juga sosok yang tadi itu, visi Fasya. Dia bilang, silakan kalian kalau ingin menempati lagi, tapi dia ngasih pesan ke kita. Tapi selanjutnya jangan dibuat yang hal-hal negatif. Kalau menurut Kak Frisly sendiri ini gimana Kak Frisly? Sebenarnya dari awal kita masuk tadi ya, aku lebih tertarik sama banyaknya makhluk perempuan yang sepertinya hadirnya itu juga mereka menjadi satu bentuk yang paling disukai sama para pengunjung. Jadi ketika di sini banyak yang datang untuk menyewa, mereka memilih menjadi sosok perempuan untuk menarik daya tarik laki-laki. Jadi emang iya memancing Fasya, dan memang mereka akan membunyikan, memindahkan barang, melempar barang, bahkan menjadi satu bentuk. Kayak yang tadi kita sempat ketemu sama sosok perempuan yang sangat cantik, tapi ternyata sadis. Terus juga tadi di depan ada yang duduk, sosok perempuan dengan rambut ikal panjang. Dan akhirnya ternyata titik yang lumayan bikin aku dari tadi blank, itu ternyata sosok kakek-kakek yang memang kulitnya itu sudah pada mengelupas pas ya. Semua dari mulai kulit kepala sampai ke bawah sudah ngelupas semua. Dan jari-jarinya itu udah pada nggak ada kuku. Yeah. Jadi emang dari tadi ternyata memang sosok ini mau menarik kita hadir di ruangan ini, karena setelah ini sudah tidak berfungsi, ini menjadi tempat yang dibuat sama manusia sendiri Untuk minta-minta untuk menjadi tempat negatif gitu. Jadi menghadirkan makhluk-makhluk dari mana aja datang. Betul. Oke, sekarang aku ngerti sih kenapa mungkin banyaknya gangguan ya di villa ini. Karena tadi juga ada penjelasan dari beberapa sosok bahwasanya emang banyak yang datang ke villa ini, banyak juga yang menyewa villa ini, tapi malah melakukan hal-hal yang negatif ya, seperti berhubungan yang seharusnya belum boleh. Terus juga bahkan semenjak tempat ini itu tidak berfungsi lagi, malah dijadikan untuk tempat meminta nomor. Ya banyak banget ulah manusia juga yang malah mengundang makhluk-makhluk negatif untuk berdatangan ke tempat ini ya. Nanda Kak Frisly.